Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andiani Ahlilia Rahayu dari PIAUD Semester 5 khusus akan membuat sebuah video yang berjudul Uang untuk memenuhi tugas dari Bu Latifah selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika di SD awal. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian uang. Robertson dalam bukunya Money mendefinisikan bahwa uang adalah sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. A.C. Gao dalam bukunya mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umumnya dipergunakan sebagai alat tukar. Dari definisi uang yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran atau digunakan sebagai alat tukar. Sifat-sifat uang. Yang pertama adalah uang tersebut harus diterima dan diketahui oleh masyarakat. Lalu yang kedua artinya adalah uang tersebut memiliki nilai yang stabil. Fluktuasi kenaikan atau penurunan dalam ukuran yang wajar. Lalu yang ketiga adalah jumlah uang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian, di mana jumlah uang beredar tidak terlalu sedikit yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Akibatnya kredit menjadi mahal, sehingga dunia usaha kesulitan untuk mencari dana. Di satu sisi, jika jumlah uang beredar terlalu berlebih, akan mengakibatkan nilai uang turun karena menjadi inflasi. Akibatnya daya beli masyarakat akan turun juga. Yang keempat, artinya adalah alat tukar yang dipergunakan sebagai uang mudah untuk dipindahkan. Lalu yang kelima, alat tukar yang dipakai sebagai uang tidak mudah rusak secara fisiknya. Lalu yang keenam, alat tukar yang dipakai sebagai uang memiliki nilai yang tetap. Berikutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar. Uang menjadi mediator atau transaksi, sehingga perbedaan-perbedaan kebutuhan dapat dijembatani oleh uang. Dengan adanya uang, akan tercipta spesialisasi dan distribusi. Fungsi uang yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau alat pengukur nilai. Uang dipakai sebagai alat untuk menghitung atau mengukur nilai suatu kekayaan atau harta benda maupun jasa. Yang ketiga, fungsi uang adalah sebagai alat menimbul kekayaan atau daya beli. Dalam hal ini, orang sering menimbul kekayaan dalam bentuk uang. Bagi orang yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya, sering menyimpan uang tunai untuk disimpan di rumah maupun di bank, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Fungsi yang ketiga ini akan mempengaruhi jumlah uang tunai yang ada pada masyarakat. Uang dapat menunjukkan kemampuan seseorang untuk memperoleh barang atau jasa. Fungsi uang yang terakhir adalah sebagai standar pencicilan hutang atau standar ukuran pembayaran masa depan. Uang dapat dipakai sebagai standar pembayaran pada waktu yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa uang memiliki nilai pada waktu yang akan datang atau future value. Jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang terbagi atas 3, yaitu ada yang berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, dan juga berdasarkan lembaga. Nah, berdasarkan nilai terbagi atas 2, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, baik perak ataupun emas, berbentuk bundar, mempunyai 2 sisi, berwarna putih, kuning, dan keemasan. Biasanya bergambar flora dan fauna Indonesia seperti komodo, bunga melati, dan bunga cendrawasih. Uang kertas. Uang kertas yang dalam bahasa asing disebut paper money, sering disebut dengan folding money, atau uang yang dapat dilipat-lipat.
Walaupun nilai materinya lebih kecil, namun pada umumnya mata uang yang terbuat dari kertas ini banyak dipergunakan. Nilai materinya lebih kecil ini disebut sebagai nilai intrinsik. Berikutnya adalah jenis uang berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilai terbagi atas dua, yaitu uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah jika nilai intrinsik lebih besar daripada nilai nominal. Misalnya adalah uang logam. Jadi, uang logam dikatakan bernilai penuh karena ada kesamaan antara nilai yang tertulis dalam mata uang, nilai nominal, dengan nilai materi dari apa mata uang itu dibuat. Itu disebut nilai intrinsik. Jadi, mata uang yang nilai materinya atau intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai moneternya disebut sebagai istilah full body money. Berikutnya adalah uang tidak bernilai penuh atau disebut juga dengan token money. Token money adalah uang yang nilai intrinsiknya atau materinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang kertas bank maupun uang kertas pemerintah atau uang logam yang lebih rendah nilainya seperti timah, aluminium, nikel pada umumnya termasuk token money karena nilai nominal atau moneternya sering lebih tinggi dari nilai materi atau intrinsiknya. Jadi token money adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal, misalnya uang kertas. Berikutnya pembagian uang berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga, uang terbagi atas dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh bank sentral, misalnya uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah uang dalam bentuk kertas dan logam. Uang kartal biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk membeli barang kebutuhan. Uang logam biasanya memiliki nilai yang kecil, misalnya 1.500, 200, 150 rupiah, dan ada juga 25 rupiah. Uang kertas biasanya memiliki nilai yang lebih besar, misalnya 500.000, 1.000, 10.000, 20.000, 50.000. Nah, berikutnya adalah uang giral, diterbitkan oleh bank umum, misalnya cek. Uang giral adalah uang berbentuk surat-surat berharga. Contohnya adalah surat berharga, cek, giro, deposito, wesel, polis, dan sertifikat saham. Uang giral banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Uang giral atau bank deposit money adalah utang suatu bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, baik dengan cek maupun giro. Cek adalah surat perintah pembayaran yang dapat ditulis kepada pemegang serta dapat diindosir kepada bank tertentu yang pembayarannya dengan tunai. Sedangkan giro adalah surat perintah membayar kepada bank dengan memindah bukukan atas nama seseorang atau suatu badan hukum. Perkembangan uang dari awal sampai saat ini. Nah, perkembangan uang berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat itu hidup. Nah, oleh karena itu, dibagi atas 3 perkembangan uang berdasarkan cara hidup masyarakat saat itu. Nah, yang pertama adalah masyarakat subsisten. Masyarakat subsisten adalah masyarakat yang memproduksi sekaligus mengkonsumsi sendiri. Tidak ada spesialisasi di dalam perekonomian subsisten. Jadi pada masa ini uang belum berkembang. Mereka meramu sendiri makanannya dengan cara berburu dan juga dengan cara mencocok tanam. Jadi belum ada transaksi uang dalam masyarakat subsistensi. Lalu berikutnya adalah masyarakat barter. Nah, terjadi pada masyarakat yang kebutuhannya sudah semakin besar. Masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Ada sebagian masyarakat yang menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat yang lain. Terjadilah pertukaran barang kebutuhan
antar masyarakat. Di sini pun belum terjadi perkembangan uang. Jadi mereka melakukan kegiatan tanam lalu melakukan barter penukaran. Jika kebutuhannya tidak bisa dicukupi oleh dirinya sendiri, maka akan dilakukan kegiatan barter untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah masyarakat uang. Barter tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda-beda, jadi mengakibatkan kesulitan untuk mencari rekan barter. Sulit juga untuk menyetarakan nilai barang yang dibarterkan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Maka terjadilah masyarakat uang, yaitu di mana uang sudah berkembang dan digunakan pada masyarakat ini. Dalam perkembangannya ada 3 jenis uang, yaitu ada uang logam, uang kertas, dan masyarakat uang plastik. Masyarakat uang logam itu awalnya ada 2 logam, yaitu uang dinar, emas, dan dirham perak. Kemudian dalam perkembangannya, uang emas dan perak digantikan dengan uang logam biasa. Awalnya berkembang uang dinar, emas, dan uang dirham perak pada masa Rasulullah. Namun, digantikanlah dengan uang logam biasa. Berikutnya adalah masyarakat uang kertas. Uang kertas muncul ketika masyarakat mulai mencari dari sisi kepraktisan. Berikutnya berkembanglah uang plastik. Contohnya adalah seperti ATM. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari mata uang yang ada di dunia, yaitu ada Indonesia dengan mata uangnya rupiah, lalu ada Malaysia dengan mata uangnya ringgit, lalu ada Singapura dengan mata uangnya dolar Singapura, lalu juga ada Jepang dengan mata uangnya yen, India dengan mata uangnya rupiah, Arab Saudi dengan mata uangnya real, lalu Inggris dengan mata uangnya pound sterling. Itulah materi tentang uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.